Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Herawati, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya habis kontrol rutin dengan dokter mengenai penyakit serangan jantung saya. Terus disuruh untuk menebus resep obat lagi. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, silahkan duduk dulu. Saya cek ketersediaan obatnya. Iya Ibu. Apakah betul pasien atas nama Ibu Lisa usia 65 tahun? Iya Ibu, saya sendiri. Oh ya, Bu. Jadi saya sudah cek dan di sini obatnya tersedia. Apakah Ibu bersedia untuk saya melakukan konseling? Iya Ibu, bersedia. Iya. Jadi ini obatnya ya, Bu. Obat yang sama seperti sebelumnya. Jadi aspirin itu untuk penyakit jantung ya, Bu, diminum 2 kali sehari di waktu yang sama setiap harinya setelah makan. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengonsumsi obat ini? Obat ini cocok untuk jantung saya, tapi akhir-akhir ini saya sangat menjadi pelupa. Padahal baru-baru saja saya lakukan sesuatu biasa saya lupa. Oh iya, baik, Bu. Jadi efek lupa ini bukan dari efek obatnya ya, Bu, tapi karena usia yang menyebabkan sistem neuron Ibu berubah. Kemudian yang kedua karena penyakit jantung Ibu. Ada kaitan dengan riwayat infark miokard. Ada kaitan dengan riwayat infark miokard. Salah satu penyakit kardiovaskuler akan menyebabkan gangguan atau penurunan kognitif seseorang demensia. Oh begitu ya Bu, tapi di televisi saya melihat iklan produk peningkat daya ingat namanya Ginkgo biloba yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Karena malu akan penurunan daya ingat saya, jadi saya pun tertarik dan mulai mengonsumsi produk herbal tersebut, Ibu. Oh iya, kenapa Ibu mengonsumsi obat? Kenapa Ibu mengonsumsi obat lain tanpa memberitahu dokter? Sudah berapa lama Ibu mengonsumsi obat ini? Sejak beberapa minggu terakhir ini. Bagaimana mengenai obat herbal itu, Ibu? Jika diminum bersamaan atau tidak bersamaan dengan obat rutinnya? Jadi selama seminggu terakhir ini Ibu minum obatnya secara bersamaan atau tidak? Bersamaan, Ibu. Tidak begitu ya, Bu. Jika Ibu mengonsumsi obat herbal tersebut dengan aspirin, maka akan terjadi interaksi obat atau efek yang tidak diinginkan dapat terjadi jika dikonsumsi antara keduanya. Kemudian ginkgo biloba ini berinteraksi dengan obat aspirin sehingga tidak aman untuk dikonsumsi secara bersamaan ya, Bu. Kemudian pada orang dewasa yang menggunakan ginkgo atau dalam kombinasi dengan obat antiplatelet menunjukkan peningkatan resiko pendarahan pada pasien. Aduh, bagaimana dong, Ibu? Saya tidak mau itu terjadi. Penggunaan aspirin bersamaan dengan ginkgo biloba dapat menyebabkan pendarahan pada hidung, sehingga saya menyarankan agar penggunaan tidak bersamaan karena dapat menyebabkan efek samping. Untuk itu, Ibu dianjurkan untuk minum ginkgo biloba 1 atau 2 jam setelah minum aspirin obat jantung Ibu. Oh begitu ya, Ibu. Ya Ibu, tapi Ibu harus berkonsultasi ke dokter kembali mengenai obat herbalnya itu. Bisa saja diberi penyesuaian dosis atau dihentikan obatnya. Ibu tidak usah malu untuk memberitahukan dokter apa yang sedang Ibu alami, karena dokter juga bisa membantu keluhan Ibu dan membantu pengobatan lebih lanjut Ibu. Apakah Ibu paham? Baik Ibu, sudah paham. Baik, jadi mengenai sering lupa itu sudah menjadi hal yang wajar untuk pasien lanjut usia ya, Bu. Jadi karena kebanyakan pasien lansia sudah mengalami penurunan fungsi daya ingat, sering lupa itu bisa dilatih agar kemampuan otak bisa memilih daya ingat lebih baik. Caranya itu dengan berolahraga, kemudian latihan meditasi juga dapat mempengaruhi kesehatan secara positif dalam banyak hal seperti mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan bahkan meningkatkan memori. Kemudian juga mengurangi penggunaan gula. Selanjutnya latih otak dengan permainan, kemudian melakukan olahraga yang dapat meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Kemudian menciptakan kebiasaan sebelum tidur seperti tidak menonton televisi dan menghidupkan lampu kamar. Apakah Ibu paham? Ya Ibu, paham. Oh iya, jadi saya simpulkan aspirin digunakan 2 kali 1 setelah makan, dan untuk obat herbalnya lebih baik kita konsultasi kembali ke dokter dulu ya Bu. Iya Ibu.
perbanyak berdoa ya Bu, karena obat ini cuma perantara kesembuhan ibu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Ibu. Ya, semoga lekas sembuh ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama.